Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang kesehatan, yaitu mengenai HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? Sebelum kita memasuki materi HIV/AIDS, Ibu akan menjelaskan materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari HIV/AIDS. Yang kedua, bahaya dari penularan HIV/AIDS. Yang ketiga, yaitu cara penularan dan cara menghindari penularan dari HIV/AIDS. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu apa pengertian dari HIV/AIDS. Sebelum kita masuk ke HIV, saya akan menjelaskan mengenai AIDS terlebih dahulu, atau yang biasa disebut dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan penyakit yang ditandai dengan sejumlah gejala atau infeksi yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Jadi untuk AIDS ini ada karena infeksi dari virus HIV. Nah, sedangkan apa itu HIV atau yang biasa kita sebut dengan Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yang merupakan virus yang menginfeksi serta menghancurkan sel darah putih dalam diri manusia yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Yang selanjutnya yaitu gejala. Untuk terinfeksi HIV/AIDS memang memiliki gejala tertentu yang kebanyakan orang yang terinfeksi ini tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi, karena infeksi HIV menyebabkan melemahnya kekebalan tubuh secara bertahap hingga menyebabkan AIDS. Nah, bertahap ini, kenapa orang tidak menyadari? Mungkin karena mereka berpikir bahwa sakit yang dialami itu merupakan penyakit ringan, sehingga diabaikan. Setelah terinfeksi, beberapa orang akan mengalami penyakit seperti demam kelenjar yang disertai ruam, nyeri sendi, dan pembesaran kelenjar getah bening. Akan tetapi, beberapa orang juga yang terinfeksi tidak memiliki gejala tertentu. Oleh sebab itu, salah satu-satunya cara untuk mengetahui infeksi HIV adalah dengan cara tes HIV. Maka sangat penting dilakukan pengecekan dalam tubuh kita untuk mengetahui apakah diri kita terjangkit penyakit atau tidak. Nah, ya sudah saya jelaskan bahwasannya jika gejala dari HIV/AIDS ini memiliki beberapa tahapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan terinfeksi HIV/AIDS. Tahap pertama merupakan infeksi HIV yang biasanya tidak bergejala dan belum dikategorikan sebagai AIDS. Jadi untuk tahapan ini masih gejala, biasanya masih infeksi HIV dan belum dikategorikan sebagai AIDS. Yang kedua berupa infeksi saluran pernafasan yang berulang. Yang ketiga meliputi diare kronis yang tidak dapat dijelaskan selama lebih dari 1 bulan, infeksi bakteri yang parah, serta tuberkulosis paru-paru. Nah, tahap terakhir atau tahap keempat dari gejala terinfeksi HIV/AIDS yaitu meliputi infeksi parasit di otak, trakea, paru-paru, serta kanker tulang. Maka dari itu, jika seseorang memiliki gejala-gejala di tahap pertama, kedua, dan ketiga, namun tidak segera melakukan pemeriksaan atau tes HIV, itu akan memperburuk kondisi tubuh sehingga bisa dikategorikan menjadi AIDS. Maka perlu diperhatikan untuk gejala-gejala, walaupun gejala sekecil apapun, segera melakukan pemeriksaan
ke dokter agar mengetahui apakah kita terjangkit virus HIV atau tidak. Nah, setelah saya menjelaskan tentang tahapan dari gejala terinfeksi virus HIV dan AIDS, Ibu akan menjelaskan tentang bahaya penularan HIV/AIDS. Sebenarnya dari bahaya penularan HIV/AIDS ini memiliki masih banyak lagi, namun Ibu akan menjelaskan 4 bahaya penularan dari HIV/AIDS. Yang pertama, kandidiasis, berupa infeksi jamur yang menyebabkan timbulnya lapisan putih tebal pada kulit, kuku, serta selaput lendir seperti mulut, alat kelamin, dan kerongkongan. Jadi bahaya infeksi ini dapat cepat menyebar ke organ tubuh lain jika tidak diobati atau diberi obat antibiotik terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu tuberkulosis atau yang biasa kita sebut dengan TBC. TBC ini bisa dengan mudah menyerang penderita HIV yang punya daya tahan tubuh lemah. Oleh karena itu, TBC bisa menular lewat udara. Jika penderita HIV/AIDS terbukti positif terjangkit virus TBC juga, maka harus segera diberi antibiotik untuk mematikan bakteri TBC. Nah, yang ketiga yaitu limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Kanker ini yang menyebabkan kelenjar getah bening membengkak, yaitu penyakit ini berawal dari sel kanker yang menyerang salah satu limfosit atau sel darah putih yang sudah terjangkit dari virus. Nah, yang terakhir yaitu herpes simplex, penyakit kelamin yang disebabkan oleh herpes simplex virus. Nah, setelah kita membahas bahaya dari penularan HIV/AIDS, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS itu. Jadi cara penularan ini memiliki berbagai cara. Yang pertama yaitu melalui hubungan seks bebas. Nah, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa alat pengaman. Selain itu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih beresiko untuk terjangkit virus HIV. Maka dari itu, perlunya atau pentingnya kalian menghindari pergaulan bebas atau seks bebas itu untuk menghindari risiko terkena penyakit-penyakit yang berbahaya seperti HIV/AIDS ini. Nah, cara penularan yang kedua yaitu melalui penggunaan jarum suntik atau transfusi darah. Menggunakan jarum suntik yang sama atau bekas bisa membuat seseorang berisiko sangat tinggi tertular penyakit termasuk HIV. Juga melalui transfusi darah yang tidak disaring. Oleh sebab itu kita juga harus memperhatikan penggunaan jarum suntik dan saat melakukan transfusi darah. Yang ketiga yaitu melalui kehamilan, persalinan, atau menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui beresiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda adalah penderita HIV yang tengah hamil agar resiko penularan HIV pada bayi bisa ditekan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara penularan HIV/AIDS, maka kita juga perlu mengetahui cara menghindari HIV/AIDS. Yang pertama yaitu menggunakan pengaman saat berhubungan seksual. Yang kedua, hindari penggunaan jarum bekas saat melakukan transfusi darah misalnya. Yang ketiga, ini sangat penting juga, lakukan pre-exposure profileksi. Nah, ini merupakan metode pencegahan HIV dengan cara mengonsumsi antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi tertular HIV. Itu mengapa pentingnya sering melakukan pengecekan atau melakukan metode-metode untuk menghindari resiko tinggi tertular HIV. Nah, yang terakhir yaitu lakukan cek medis dengan rutin. Nah, yang terakhir yaitu pengobatan.
Sayangnya, HIV ini tidak dapat disembuhkan hingga saat ini. Akan tetapi, terdapat pengobatan infeksi HIV yang efektif apabila dimulai dengan segera dan teratur minum obat antiretroviral. Obat-obat antiretroviral digunakan untuk melawan infeksi HIV dengan menghalangi reproduksi HIV di dalam tubuh agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS. Maka dari itu, yang setelah kita pelajari mengenai tahapan gejala-gejala dari HIV, itu perlu diperhatikan agar dapat setidaknya mengurangi atau menghalangi reproduksi HIV, perkembangan virus HIV agar tidak masuk ke dalam kategori stadium AIDS. Nah, yang selanjutnya yaitu mitos dari HIV/AIDS yang masih tersebar di kalangan masyarakat atau di kalangan sekitar kita yang masih belum mengetahui kebenaran akan penularan HIV/AIDS yang sebenarnya. Yang pertama yaitu HIV sering dianggap disebarkan melalui gigitan nyamuk atau serangga, padahal HIV tidak dapat bereproduksi di dalam serangga bahkan ketika virus tersebut masuk ke dalam nyamuk atau serangga. Oleh karena itu, serangga tidak dapat menularkan HIV kepada manusia yang digigitnya. Berarti, virus HIV yang tertanam dalam tubuh nyamuk atau serangga itu tidak akan menularkan ke manusia jika serangga atau nyamuk tersebut terkena virus dari HIV. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu HIV dianggap dapat menular melalui jabatan tangan, padahal menurut UNAIDS atau Organisasi Pendukung Utama Aksi Global Terhadap Epidemik HIV, menegaskan bahwa HIV tidak dapat ditularkan saat berjabat tangan, berciuman, berpelukan, serta meminum dari gelas yang digunakan oleh mereka yang hidup dengan HIV. Bahkan HIV juga tidak dapat ditularkan saat berdekatan dengan mereka yang hidup dengan HIV yang bersih atau batuk. Nah, oleh sebab itu anak-anak pentingnya mengetahui cara penularan dan cara menghindari HIV/AIDS agar kita tidak mengikuti mitos yang tentunya tidak memiliki kebenaran di masyarakat. Karena seseorang yang terjangkit virus HIV/AIDS sendiri itu membutuhkan dukungan dari kita semua. Mengerti? Baik, sekian pembelajaran dari Ibu mengenai tentang kesehatan dari HIV/AIDS. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tentunya dengan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian terapkan. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.